Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana. Untuk penjelasan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tahap penanganan bencana. Menurut Universitas British Columbia, arti penanganan bencana yaitu proses pembentukan atau penetapan tujuan bersama dan nilai bersama atau common value untuk mendorong pihak-pihak yang terlibat atau partisipan untuk menyusun rencana dan menghadapi bencana, baik bencana potensial maupun aktual. Nah, untuk pengertian manajemen bencana sendiri, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana, serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi bencana. Nah, selanjutnya ada tujuan manajemen bencana. Yang pertama itu tujuannya adalah mencegah dan membatasi jumlah korban manusia serta kerusakan harta benda dan lingkungan hidup. Tujuan yang kedua, menghilangkan kesengsaraan dan kesulitan dalam kehidupan dan penghidupan korban. Tujuan yang ketiga yaitu mengembalikan korban bencana dari daerah penampungan atau pengungsian ke daerah asal bila memungkinkan atau merelokasi ke daerah baru yang layak huni dan aman. Yang keempat, mengembalikan fungsi fasilitas umum utama seperti komunikasi, transportasi, air minum, listrik, dan telepon, termasuk mengembalikan kehidupan ekonomi dan sosial daerah yang terkena bencana. Yang kelima yaitu mengurangi kerusakan dan kerugian lebih lanjut. Yang terakhir, meletakkan dasar-dasar yang diperlukan guna pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam konteks pembangunan. Selanjutnya ada mekanisme manajemen bencana. Mekanisme manajemen bencana sendiri dibagi menjadi dua, yaitu mekanisme internal atau informal dan mekanisme eksternal atau formal. Untuk mekanisme internal atau informal, yaitu unsur-unsur masyarakat di lokasi bencana yang secara umum melaksanakan fungsi pertama dan utama dalam manajemen bencana dan kerap kali disebut mekanisme manajemen bencana alamiah. Terdiri dari keluarga, organisasi sosial informal seperti pengajian, pelayanan kematian, kegiatan kegotong royongan, arisan, dan sebagainya, serta masyarakat lokal. Yang kedua, untuk mekanisme eksternal atau formal, yaitu organisasi yang sengaja dibentuk untuk tujuan manajemen bencana. Contoh, untuk Indonesia adalah Bakornas PB, Satkorlak PB, dan Satlak PB. Secara umum, manajemen bencana dan keadaan darurat adalah tahapan pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Nah, untuk tahapan-tahapannya sendiri, yang pertama ada riset, yang kedua ada analisis kerawanan dan kajian risiko, vulnerabilities, analysis and risk assessment. Yang ketiga ada sosialisasi dan kesiapan masyarakat, yang keempat ada mitigasi. Yang kelima ada warning atau peringatan bencana, yang keenam ada tindakan penyelamatan, yang ketujuh ada komunikasi, yang kedelapan ada penanganan darurat. Yang kesembilan keberlangsungan penanganan, yang kesepuluh upaya perbaikan, yang kesebelas pelatihan dan pendidikan, dan yang terakhir ada simulasi. Selanjutnya masuk pada penjelasan yang kedua, yaitu kesiapsiagaan dalam penanganan bencana. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Selanjutnya ada komponen utama penanggulangan bencana. Yang pertama, kesiapsiagaan manajemen operasi penanggulangan bencana. Yang kedua, kesiapan fasilitas penanggulangan bencana. Yang ketiga, kesiapan komunikasi penanggulangan bencana. Yang keempat, kesiapan pertolongan darurat penanggulangan bencana. Dan yang terakhir, dokumentasi. Selanjutnya ada tindakan kesiapsiagaan yang meliputi penyusunan rencana, penanggulangan bencana, pemeliharaan, dan pelatihan personel. Perubahan paradigma penanggulangan bencana yaitu tidak lagi memandang penanggulangan bencana merupakan aksi pada saat situasi tanggap darurat, tetapi penanggulangan bencana lebih diprioritaskan pada fase prabencana yang bertujuan untuk mengurangi resiko bencana. Selanjutnya ada tugas sistem kesiapsiagaan. Yang pertama itu ada mengevaluasi risiko yang ada pada suatu negara atau daerah tertentu terhadap bencana. Yang kedua, menjalankan standar dan peraturan. Yang ketiga, mengatur sistem komunikasi, informasi, dan peringatan. Yang keempat, menjamin mekanisme koordinasi dan tanggapan. Yang kelima, menjalankan langkah-langkah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan dan sumber daya lain yang tersedia untuk meningkatkan kesiapan
dan dapat dimobilisasikan saat situasi bencana. Yang keenam, mengembangkan program pendidikan masyarakat. Yang ketujuh, mengordinasi penyampaian informasi pada media massa. Yang kedelapan, mengorganisasi latihan simulasi bencana yang dapat menguji mekanisme respon atau tanggapan. Selanjutnya masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu cepat dan tanggap darurat. Tanggap darurat adalah upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan, terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi, dan pengungsian. Ada 3 hal yang terdapat pada tanggap darurat bencana. Yang pertama itu korban massal, korban relatif banyak akibat penyebab yang sama dan perlu pertolongan segera dengan kebutuhan sarana, fasilitas, dan tenaga yang lebih dari yang tersedia. Yang kedua itu ada bencana, mendadak atau tidak terencana atau perlahan tapi berlanjut, berdampak pada pola kehidupan normal atau ekosistem hingga diperlukan tindakan darurat dan luar biasa untuk menolong dan menyelamatkan korban dan lingkungannya. Korban banyak dengan kerusakan infrastruktur. Yang ketiga ada bencana kompleks, bencana disertai permusuhan yang luas, disertai ancaman keamanan, serta arus pengungsian luas. Korban banyak, kerusakan infrastruktur disertai ancaman keamanan. Pada saat terjadinya bencana, ada beberapa masalah yang dihadapi. Yang pertama itu keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan peralatan atau sarana, dan yang terakhir ada sistem kesehatan. Dalam menghadapi bencana, diperlukan suatu sistem tanggap bencana. Sistem tersebut hendaknya efektif, efisien, terukur, dan tepat sasaran. Efisien di sini, sistem tanggap bencana harus ampuh dan menanggulangi bencana di setiap tahapan, disesuaikan dengan jenis dan tingkat bahaya yang ditimbulkan. Untuk efektif, sistem tanggap bencana harus tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terukur, semua tahapan dan tindakan harus terukur, yakni disesuaikan dengan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki. Dan yang terakhir, harus tepat sasaran, sistem tanggap bencana harus sesuai dengan tujuan dan hasil akhir yang diharapkan. Artinya, sistem tanggap bencana harus membuat kerangka tujuan yang jelas, sehingga memiliki nilai fungsional yang positif dan dapat digunakan secara berkelanjutan. Dan yang terakhir itu ada sistem tanggap bencana. Dalam sistem tanggap bencana ini ada 4 macam, yaitu mitigation, preparedness, response, and recovery. Sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.